di sini baru pertama kali. Ini namanya kan Perumahan Pesona ya, Bu? Ini tercermin, Bu. Ibu-ibunya semuanya mempesona ya. Kalau begitu Bapak Ibu diperkenankan untuk berdiri. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada Sabtu sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengabdian masyarakat kepada masyarakat dari Universitas Pamulang Program Studi Teknik Industri. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dari Universitas Pamulang. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari program studi teknik industri. Mudah-mudahan acara sore hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah berkenan hadir di perumahan kami, yaitu Perumahan Pesona Satong RW 08 Kelurahan Kademangan. Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pada Bapak Misdi selaku Ketua RW 08. Yang terhormat Bapak Sulaiman selaku Ketua RT 01. Yang terhormat kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat kan Ibu? Oke, sebelum dimulai izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dadang, Mahasiswa Unpam Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan sabun cuci piring untuk keperluan rumah tangga. Oke, misalkan si ibu nanya nih, untuk buat apa misalkan bikin sendiri, kalau bisa beli di warung gitu, modal 2.000 ataupun 5.000 ya. Di sini saya akan jabarkan ya. Untuk yang sabun komersial itu kebanyakan bahan sabunnya dari bahan kimia keras. Misalkan contoh agak perih juga, misalkan ada tuh ada yang kering, nah itu bahan-bahan tadi yang bikinnya itu. Oke. Kalau untuk lanjut yang harga lebih mahal, ini saya di sini garis bawahi ya Ibu. Untuk kita kemarin bikin sabun itu sekitar bahan-bahannya untuk 1 kilo itu
Untuk 1 kilo bahan-bahan utama salah satunya seperti sodium sulfat, terus hexafon di situ kan ada hexafon ya, terus pembooster dan lain-lain. Di situ untuk 1 kilo kita bikinnya itu bisa nyampe hasilnya itu bisa 2 kelencer gede. Iya, jadi untuk biayanya itu udah nyampe 200.000. Jadi di situ misalnya perbandingan sama sabun yang di warung 5.000 jika dijumlahkan itu lebih murah yang ini untuk biaya produksinya. Terus selanjutnya untuk yang ramah lingkungan, yang seperti kita tahu sabun-sabun yang komersial yang di warung ataupun yang di Indomaret itu di kemasannya itu bentuk plastik, jadi itu salah satunya yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke, lanjut ke caranya aja. Boleh kita praktekin salah satu cara bikin itunya ya, sabunnya di sini biar ada gambaran si ibu-ibu di sini gitu maksudnya. Saya bantu di sini sama teman saya Fajar sama Gilang. Contohnya yang udah jadi. Oke, untuk bahan yang pertama itu kita yaitu ada hexafon. Boleh ditunjukin? Nah ini bahannya kayak gini Bu, ada yang mau lihat? Dia itu cair kayak gel gitu, maaf. Iya betul, hexafon itu. Terus selanjutnya ada sodium sulfat. Yang sodium sulfat itu beda sama sodium laurysulfat yang tadi. Kalau ini lebih ke iya kayak gitu, bahannya itu bahan kimia juga cuma lebih ramah lingkungan. Selanjutnya EDTA. Nah EDTA, untuk EDTA itu bahannya kayak gini sih ya. Sebenarnya warna putih semua ya, nggak bisa bedain juga ya. Cuma nanti kita hasilnya aja yang saya tunjukin ya. Terus selanjutnya EDTA, terus pewarna. Untuk pewarna kami di sini menggunakan pewarna makanan ya. Jadi lebih aman, bukan pewarna sintetis yang saya sebutkan tadi yang beda sama yang komersil yang kayak warung ataupun yang di supermarket. Terus yang itu garam. Saya lupa sebut fungsi ya. Mungkin si ibu bisa ada di situ kan? Iya, maaf. Terus ada pembooster. Pembooster itu biasanya buat misalkan ibu pas bikin itu kurang busanya kurang angkat nih, ditambahin dikit-dikit, cuma jangan kebanyakan juga. Lanjut, terus bibit aroma. Nah ini bibit aroma itu dia kan kalau bahan-bahan yang lain itu belum ada aromanya, iya wanginya. Misalkan kayak sana kan bau lemon, tuh bau jeruk nipis. Nah dari sini sebenarnya dicampuran biar ada wanginya. Terus air, yang air itu buat nambah volume aja ibu. Tapi salah satunya juga itu bahan penting juga buat di sini. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Boleh langsung bilang sama Mas Fajar. Oke, langkah pertama yaitu untuk pembuatan sabun. Di sini kita volumenya untuk 1 liter ya Ibu. Jadi udah ada di takar-takarannya. Jadi nggak terlalu banyak juga soalnya. Yang pertama itu masukkan 160 gram hexafon. Oke, ya. Ini udah kita takar di sono biar nggak sampai sini kita takar-takar lagi, jadi langsung aja kita tuang-tuang aja. Terus lanjut 60 gram naci itu garam. Itu bahasa ya? Garamnya iya sama aja, iya. Oh iya, Cil, maaf. Garamnya itu kalau bisa yang halus, biar pas pengadukannya itu cepat larut, jangan yang kasar ya. Jadi perbedaannya itu aja biar cepat larutnya aja. Untuk lanjut sodium sulfat dan EDTA 10 gram. Boleh? Selanjutnya kita aduk rata aja. Sodium sulfat. Habis ini tuh langsung diaduk-aduk. Yang waktu ngaduknya ini yang waktu makan proses. Soalnya harus tercampur rata. Dari itu dituangkan air sedikit-sedikit. Biar kenapa? Kalau pakai mixer boleh sebenarnya, tapi kayaknya ini tuh kan harus kombinasinya sama. Harusnya airnya juga air hangat biar cepat larut juga, itu lebih bagus.
Oh, yang kocokan itu lebih yang Iya, bisa kayak gitu. Harus cepet juga biar cepat larut ya. Terus tuangkan airnya biar cepat kental, boleh cepat ya. Jadi kalau untuk bahan bakunya yang beli di online Bisa ada di toko bahan kimia banyak bisa nyediain kayak gini ya. Oke, lanjut ke tambah air. Untuk tambahan airnya jangan langsung dihantam semua, jadi dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja, jadi nggak langsung plek, jadi biar merata gitu. Oh, berarti Sesuai. kita beli sabun, bikin sendiri ya, Bu? Iya. Terus selanjutnya misalkan kalau misalkan udah kental, ntar ditambahkan bibit aroma sama pewarna biar nama cantik. Iya. Airnya bebas. Iya. Asal jangan air keras aja, terus meleleh ntar. Oke. Udah gimana? Pas belum itunya? Boleh bibit. Oh, kurang kental. Boleh gitu aja. Di posisi pengadukannya ini yang agak lama, yang harusnya kan airnya air hangat biar cepat larut, bahan-bahan nyampur. Posisinya itu kayak sunlight, kesonanya itu kayak sunlight, teksturnya iya, jadi liquid. Mungkin di sini yang agak lamanya ya Ibu. Boleh Ibu juga ntar saya lihat-lihat juga. Ini salah satu produk yang udah jadinya setelah didiamkan di di 24 jam. Kita pakai warna biru. Kalau misalkan pakai warna hijau itu mirip kayak sunlight. Kenapa? Boleh saja. Ntar juga ada sih bingkisan dari kita sama kayak gini sebagian semua. Oke. Ini teksturnya seperti ini Bu. Jadi kayak lem kertas kayak gitu. Selanjutnya ditambahin inian aroma sama pewarnanya biar lebih menarik aja gitu. Aroma seikhlasnya juga? Aromanya tadi berapa? 5 mili. Iya, untuk bibit parfumnya itu sekitar 5 mili. Kalau misalkan kebanyakan itu takutnya keenceran. Soalnya itu ngaruh, bahan kimianya itu saling terikat kan. Kalau kebanyakan jadi ngaruhnya ke teksturnya, jadi nggak terlalu ituan. Terus juga pewarnanya juga jangan terlalu kebanyakan. Kalau kebanyakan jadinya sama juga ngaruh juga ke teksturnya. Jadi harus sesuai. Di sini kita bikin per 1 liter ya. Jadi udah takarannya memang segitu. Kalau misalkan Ibu bikin lebih banyak, tinggal juga jumlahin aja gitu. Iya betul Ibu. Oke, ini kita jadinya itu sekitar seperti ini Ibu. Boleh. Maaf ya. Kita dituang itu ke dalam wadah botol kayak gitu, lalu didiamkan 1 malam. Itu jadinya ntar bening seperti ini. Jadi ya prosesnya harus didiamin 1 malam dulu. Iya. Oke. Enggak, kita total ya, cuma syaratnya harus di waktunya harus malam ya. Jadi harus prosesnya dulu gitu. Lanjut Mas Adi. Bahan bakunya murah Ibu. Waktu itu kita bikin pas yang bikin 1 kilo, untuk bahannya 1 kilo itu nyampe 200.000. Hasilnya itu bisa 2 ember cat yang plastik. Iya. Itu jadi misalkan yang 25 kilo. Yang 200.000 katanya. 25. Yang 25 kilo. Iya, 25 kilo. Jadi 2 ember 25 kilo iya. Iya, relate ya. Untuk harganya ada 100.000. Soalnya teman saya kemarin yang belanja. Cuma kita campur bareng-bareng. Jadi ya mungkin kalau misalkan ibu-ibu gabut gitu misalkan, atau misalkan ada waktu luang, bisa produksi sendiri, buat sendiri, makan sendiri, makan sendiri. Untuk digunakan sendiri, atau misalkan inisiatifnya tinggi nih, jualan ke tetangga, atau misalkan pengen lebih bagus lagi, dibikin label sendiri, jualan di online kan lumayan nambah ekonomi keluarga itu. Daripada kita beli kan. Oke, lanjut Mas Ajis untuk selanjutnya. Untuk kesimpulannya ini nih. Sebelum kesimpulan aja saya mau nanya, siapa Ibu yang ada yang mau nanya? Maaf, saya
Katanya sebenarnya itu sabun cuci piring itu lebih baik berbusa atau tidak? Untuk ETD itu kan bahan buat pengangkat bokap atau misalkan kejadian apa yang noda-noda kayak gitu. Iya. Yang kalau misalkan berbusa itu lebih ke Texapon ya. Oke. Kalau ETD itu buat logam misalkan pengen kalau misalkan kan kita takarannya di sini udah 1 liter segitu tuh takaran pasnya. Jadi emang udah segitu. Jangan maksudnya kalau misalkan pengen dibanyakin karena ada konsekuensinya juga yang harus diituin. Begitu. Masalah kadang-kadang pernah dulu dapat Ya. ada dikasih, Iya. ada sampai ini nggak berbusa. Jadi kadang-kadang ibu-ibu malah lebih suka yang berbusa daripada yang tidak berbusa. Sebenarnya Iya. fungsinya sama, bagusan kadang tidak bagusan yang tidak berbusa. Sebenarnya Iya. fungsinya apa? Busa itu sebenarnya kan busa itu sebenarnya buat penghilang noda juga bagus sih Bu. Cuma kalau misalkan untuk EDTA sama busanya itu mungkin agak berkaitannya beda itu sama sifat bahan kimianya beda. Kalau busanya itu lebih Texapon atau misalkan kurang berbusa ditambahin kombuster kan tadi ada misalkan gitu. Iya. Oke, cukup jelas Ibu. Ada lagi? Oh, boleh Ibu. Ya. Ya. Kalau kita baru kan yang Iya. Betul. Keset gitu. kayak gini ini kadang-kadang juga Kurang itu ya. Boleh di sini Mas Ayi di di sini tuh sebenarnya Texaponnya itu yang berbahan arom sama apa sodium sulfat ya. Sodium garam itu salah satunya juga buat angkat nodanya itu misalkan yang keset gitu. Terus misalkan kalau misalkan di sini tuh ada apa tadi? Sodium sulfat. Garam. Nah, garam juga sebenarnya salah satu ngaruh juga kalau misalkan buat yang itunya apa yang jadi ya minyaknya itu. Jadi di sini ada yang dikorbankan misalkan yang kayak misalkan pengen lebih bagusin ditambahin aja bahan-bahan yang ini bahan yang buat ngangkatnya itu Texapon katanya tadi lebih bagusin Texapon dulu yang buat ngangkatnya itu. Ya boleh. Ini kan sebenarnya kayak ibu tadi dengan juga ya. Ya. Ini kan sebenarnya kimia ya. Iya betul. Pasti dengan eksperimen jadi kakak semua ya. Iya. Tentang hal ini gitu ya. Nah, kenapa saya tanya, kenapa ukuran ini yang dipakai gitu ya? Kenapa Iya. ukuran ini yang dipakai? Jadi dibandingkan bila tadi bila yang dibutuhkan yang ditambah gitu ya. Kenapa? Itu tadi coba dicari Iya betul. Ini kan ramuan yang kakak bikin ya. Iya betul. Dengan eksperimennya ya. Iya. Sih gitu. Kasih tahu ke kita dengan apa? Dengan ramuan dengan ukuran ini bagus. Sebenarnya kan kalau produk kita kan pasti ada ukuran ini. Iya betul. Komposisinya gitu. Iya betul. Itu sih yang saya. Jadi ibu-ibu mungkin kalau memang membuat ini dengan ukuran yang udah kakak sampaikan, Iya. itu adalah ukuran yang 4 Iya betul. Kita nambah sendiri A, nambah sendiri B, pasti ada efeknya. Kali ini adalah bahan kimia. Iya betul. Iya betul sebenarnya Bu. Jadi misalkan saya kan tadi perbandingan sama hewan yang sabun cuci piring yang komersial yang kayak di warung-warung kayak gitu. Dari bedanya itu kalau yang komersial itu ada bahan-bahan yang lebih makanya disebutnya lebih bagus. Mungkin si Ibu Dina tadi jawab ya. Itu tuh kenapa lebih bagus karena yang bahan-bahan kimia itu lebih keras ya Ibu. Jadi untuk kayak tadi sodium lauryl sulfat, terus kayak apaan tadi Texapon, terus yang apa? Iya bedanya sama itu dia itu kalau yang di warung itu lebih keras jauh itunya, lebih tinggi kadar bahan kimianya gitu Ibu. Kalau yang kita buat di sini tuh lebih soft gitu, lebih aman, nggak panas juga di tangan gitu. Beda sama yang di warung. Begitu Ibu. Kalau misalkan untuk bahan-bahannya kalau yang ditambah-tambahin kayak gitu, sebenarnya bisa aja misalnya tambah-tambahin gitu. Sebenarnya yang kalau yang kita rekomendasinya yang tadi berapa 6 atau 8 gitu.
bahan itu lebih aman gitu. Jadi bahannya itu masih bisa ditolerir untuk akibat di iya resikonya gitu Ibu. Mungkin segitu jawab Ibu. Kalau misalkan kurang ya. Untuk segi expirednya kita belum sampai ke sana ya untuk untuk percobaannya ya. Cuma kalau misalkan untuk penyimpanannya diusahakan ditaruh di tempat sejuk dan terhindar matahari itu cukup lama Ibu. Sekitar ya bisa disamain sama sabun-sabun komersil yang dijual di warung atau gitu. Cuma penyimpanan jangan sampai tersinar matahari begitu Ibu. Iya, jadi harus tempat adem, jangan tersinar matahari, jangan sampai tersinar matahari langsung.